bisnis pasti perlu modal, ya kan? Bisnis pasti perlu modal. Cuma ketika kita mulai bisnis yang startnya dari hobi, itu akan lebih mudah jalaninya, karena yang pertama kita enjoy dalam menjalankan bisnis tersebut, ya. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, kalau soal modal, karena dari awalnya kita sudah tahu cara melihara, terus apa aja yang diperlukan untuk memulai. Nah, saya rasa bisa minimalkan, karena kan kalau biasanya kan kalau orang pertama kali kan pasti coba-coba dulu, ya kan. Tapi kalau ini karena kita startnya dari hobi, akhirnya kita tahu apa aja yang kita perlukan, begitu. Halo semua, nama saya Edi. Saya selaku pemilik dan owner Asia Goldfish Surabaya. Jadi pusat koki terlengkap di Surabaya. Alamatnya di Raya Mendayu Utara, Kafling 1. Ancer-ancernya gampang, karena di depan tempat kita sudah ada semacam banner yang ada tulisannya Asia Goldfish. Kalau tahunnya sih saya kurang terlalu ingat, cuma kurang lebih aja ya, kurang lebih sekitar 7-8 tahun yang lalu, ya kan. Terus yaitu kita mulai berbisnis ikan hias koki, terutama itu seriusnya di 7 atau 8 tahun yang lalu. Kalau saya sih pekerjaannya dari dulu wirausaha, cuma ya macem-macem lah. Kalau dulu masih belum terlalu fokus kiri dan kanan gitu, jadi masih apa aja saya kerjakan gitu. Terus setelah itu karena ada waktu senggang, akhirnya mulai nih pengen pelihara apa yang kiranya tidak merepotkan gitu kan. Melihara hewan kan banyak, ya kan, tapi kalau saya lihat yang kiranya tidak merepotkan itu ikan hias. Nah, terutama koki, karena saya dari kecil sudah hobi ikan, terutama koki, ya kan. Jadi pelan-pelan gitu mulai punya akuarium satu yang kecil, akuarium sedang, besar, lama-lama banyak koleksinya. Mulainya dari situ. Jadi sebenarnya ya pada dasarnya bisnis pasti perlu modal, ya kan. Bisnis pasti perlu modal. Cuma ketika kita mulai bisnis yang startnya dari hobi, itu akan lebih mudah jalaninya, karena yang pertama kita enjoy dalam menjalankan bisnis tersebut, ya. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, kalau soal modal, karena dari awalnya kita sudah tahu cara melihara, terus apa aja yang diperlukan untuk memulai. Nah, saya rasa bisa minimalkan, karena kan kalau biasanya kan kalau orang pertama kali kan pasti coba-coba dulu, ya kan. Tapi kalau ini karena kita startnya dari hobi, akhirnya kita tahu apa aja yang kita perlukan, begitu.
Kalau jenis ikan kita ini hanya fokus di ikan koki saja. Nah, kebetulan koki kan juga banyak jenisnya. Nah, jenis-jenis koki itu yang akhirnya kita lengkapin. Jadi kita ini untuk koki kita punya hampir semua jenis kita punya, dari ukuran kecil sampai besar dewasa gitu. Sementara sih harapan kita sih kita menjadi pusat koki terlengkap di Surabaya yang yang menjangkau semua kalangan, ya kan, dari yang penghobi pemula sampai yang penghobi kolektor. Jadi yang sudah penghobi yang memang sudah punya koleksi ikan yang bagus, kita juga menjangkau itu. Terus dari penghobi pemula kita juga menjangkau itu. Jadi untuk semua kalangan lah kita layanin gitu. Beberapa istilah kita sih reseller ya, beberapa reseller kita memang ada. Nah, sebagian ngambil di kita, terus juga kalau di kita ini karena kita fokusnya ke ikan yang maksudnya yang bagus gitu. Jadi yang ngambil rata-rata penjual ikan yang istilahnya jual ikan yang bagus ya, yang berkualitas lah istilahnya gitu. Betul. Nah, ini lucunya. Jadi waktu saya mulai start bisnis ini itu hanya saya yang packing. Nah, jadi namanya orang mulai bisnis ya. Jadi awalnya hanya saya yang packing. Bahkan saya kalau packing pesanan itu sampai subuh, Mbak. Jadi dari pagi, sore, istirahat sebentar, lanjut lagi sampai subuh. Karena apa? Nggak ada yang bantu. Ya packing pesanan, terus maintenance kolam, bersih-bersih kolam, sampai merawat ikannya itu saya lakukan sendiri. Jadi memang pada waktu awal karena saya ini pinginnya cari tahu dulu kelebihan dan kekurangan bisnis ini. Saya jalanin dulu akhirnya mulailah. Nah, karena sudah mulai kewalahan, saya tambah 1 orang nih. Nah, tambah 1 orang, akhirnya tambah 2 orang, ya kan. Nah, akhirnya mulai karena kebetulan pesanannya juga mulai banyak, bahkan sangat banyak. Kalau saat ini sih yang maintenance kolam ada 3-4 orang, terus freelance-nya 3-4 orang, adminnya 1 aja. Ya kadang kita ya mohon maaf, kadang bales pesenannya tuh agak lambat karena kan adminnya juga ada 1, terus ada juga yang saya pegang, ya kan. Nah itu pesenannya kadang masuknya lebih banyak gitu. Jadi kita balesnya satu-satu supaya fokus terhadap pesanannya gitu. Kita berusaha ngikutin zaman, ya kan. Kita berusaha ngikutin zaman. Jadi yang pertama kita juga punya offline store ya di sini di Asia Goldfish Surabaya. Terus karena sekarang kan zamannya media online. Nah, zamannya media online otomatis mau nggak mau kita ngikutin. Jadi kita juga ada beriklan beberapa di
di media online, terus toko online ya kan, juga kadang dari mulut ke mulut ya, jadi saudaranya, temannya atau rekannya gitu. Jadi kurang lebih kalau soal marketing sih kita ngikutin tren ya, tren yang lagi berlaku di Indonesia gitu. Kalau dukanya banyak banget. Nah, orang di luar sana ya ini. Ya, jadi yang saya pahamin ya, yang saya belajar dalam satu bisnis itu adalah bahwa semua bisnis memiliki resiko. Nah, ya itu jadi mindsetnya begitu dulu. Jadi ketika kita jalanin bisnis, akhirnya kita tahu bahwa bisnis yang kita jalanin apapun pasti punya resiko. Nah, resiko ketika kita berbisnis ikan hias mungkin bukan hanya koki ya, lainnya jenis predator apa. Nah, itu yang menjadi resiko adalah yang pertama cuaca, yang kedua kondisi air, terus tiga kondisi lingkungan. Nah, pada waktu sebelum ini tuh tempat kita outdoor itu jadi outdoor itu kendalanya banyak Mbak, dari hujan ya, hujan yang akhirnya banjir ya kan, terus cuaca tidak menentu, kadang suhu panas banget, terus hujan dingin banget. Nah, akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan ikan ya kan, gimana makhluk hidup. Jadi kita ya juga sudah coba untuk perawatan rutin, entah ganti air, kasih obat, kasih vitamin, tapi namanya makhluk hidup kita nggak bisa menduga ya, kadang hari ini sehat besok mati. Nah, jadi resiko yang kita hadapi di bisnis ikan hias ini adalah ikannya mati gitu, ikannya mati. Terkadang juga matinya juga bahkan banyak ya, tapi kita sudah paham lah kalau itu adalah resiko dalam berbisnis ikan hias. Ya, kalau kerugiannya sih ya saya tidak ngomong usaha ini rugi, tidak. Yang pasti kerugiannya tidak sebanyak keuntungannya gitu ya. Tetap untung, tetap bisa menghidupin saya gitu. Cuma kerugiannya kalau dibilang dalam nominal ya bisa kadang satu hari bisa ratusan ribu ya kan, kadang puluhan ribu, kadang ada kemarin waktu musim yang nggak menentu ya bahkan jutaan gitu, karena kan kadang ikan yang bagus, yang seharusnya kita bisa jualnya juga bagus, tapi kita nggak bisa melawan kondisi, mungkin kesehatan ikannya, kondisi cuaca, jadi kita juga ya nggak bisa melawan. Jadi memang kita sudah coba merawat, kasih vitamin, obat-obatan, tapi ya akhirnya mati gitu. Kalau kerugian sih ya itu. Per bulan aja sih sementara nih ya, waduh nggak enak nih ngomongnya nih. Ya kurang lebih ya di atas 100 gitu ya, kurang lebih. Jadi keunggulannya ini karena ini bergerak di bidang hobi ya kan, namanya orang hobi ya kan, kadang kalau sudah istilahnya kalau sudah naksir sama barangnya, sudah cocok, pasti istilahnya rela mengeluarkan budget gitu. Nah, jadi mungkin keuntungannya adalah kalau berbisnis hobi ini ketika orang sudah cocok sama barangnya, terus dengan tentunya dengan proses negosiasi yang bagus ya, maksudnya supaya sama-sama jadi ya akhirnya
beli gitu, orangnya berkenan untuk beli gitu. Jadi gini, motivasi untuk berbisnis adalah, kalau saya awalnya dulu mulai berbisnis adalah saya ingin punya kebebasan waktu. Jadi ketika saya ingin jalan-jalan dengan orang tua ada waktu, jalan-jalan dengan keluarga ada waktu, ya kan. Jadi yang pertama, motivasi untuk saya sendiri adalah saya ingin punya kebebasan waktu. Nah, dengan berbisnis ini saya punya kebebasan waktu yang lebih. Terus saya juga bisa menarget keuntungan saya. Ketika memang mungkin pasar lagi rame, saya akan adakan beberapa promo yang menarik. Jadi promo yang apa menarik itu pasti tiap bulan berbeda-beda gitu, karena memang kita atur supaya penghobi ini tetap semangat dalam memelihara, ya kan. Nah, terus untuk pesan sih dalam berbisnis ini tidak boleh cepat menyerah. Jadi tidak boleh cepat menyerah, karena namanya dalam bisnis ini pasti ada rame dan sepi. Nah, ketika sepi kita tidak boleh menyerah, ya kan. Terus ketika rame kita juga tidak boleh boros pengeluaran. Jadi ketika bisnis itu sepi kita masih bisa bertahan, ya. Jadi dengan sisa keuntungan, terus dana yang didapat pada waktu rame, ketika sepi kita masih bisa bertahan. Kebanyakan ketika rame mungkin ya anak-anak muda kan, wah, lifestyle-nya kan, wah, pasti yang glamor, yang mewah. Oke, nggak apa-apa, sesekali nggak apa-apa, ya kan. Tapi ketika bisnis itu rame, kita harus juga punya dana untuk disimpan ketika ada waktu sepi. Nah, kita tidak boleh menyerah, terus selalu inovatif, terus selalu mau belajar. Jadi gini, karena kita melayani seluruh Indonesia, sementara melayani seluruh Indonesia, paling jauh kita pernah kirim sampai Merauke, Papua. Nah, itu sudah kiriman kita paling jauh itu, Merauke, Papua. Terus baru-baru ini juga ada pelanggan dari luar negeri, ya. Karena kita memang sudah memiliki izin ekspor impor, jadi mulai kita coba layanin gitu. Siapa tahu nanti kita punya customer atau pelanggan yang lebih besar lagi. Jadi memang pada dasarnya di tempat kita ini beli satu boleh, beli banyak juga boleh. Terus ketika orang ada yang mau ingin menjual lagi, atau bahasa pada umumnya kan reseller, boleh juga. Nah, tadi karena kita memang pada dasarnya kita menjangkau semua, dari penghobi pemula sampai yang penghobi keras istilahnya, kita dari harga 5.000 ada, dari harga 5.000 sampai jutaan ada. Jadi bergantung di apa kita ini memang macam-macam, kualitasnya pun macam-macam, ukurannya macam-macam, jenisnya macam-macam juga. Kita banyak update di Instagram kita, Asia Goldfish Surabaya. Jadi gampang aja, ketik Asia Goldfish Surabaya, nanti di situ kita banyak update ikan-ikan baru yang bagus-bagus, ya. Terus pembelian bisa offline atau online. Online store kita juga punya. Online store kita ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Jadi untuk Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak kita masing-masing ada 2 online store. Yang pertama Rancu Farm dan Asia Goldfish. Nah, jadi transaksi via online bisa,
offline bisa, dan untuk daerah Surabaya sekitar kita free ongkir. Jadi free ongkir untuk setiap pembelian ikan atau barang. Jadi memang kita ingin mempermudah penghobi supaya nggak terlalu banyak keluar rumah juga. Oke, terima kasih ke Insbi Media supaya terus menginspirasi pebisnis dari pebisnis yang lama ataupun baru. Jadi memang ide-ide bisnis itu harus selalu ada, harus selalu mengikuti zaman. Dan terima kasih juga sudah bisa menjadi wadah untuk kita berbagi, untuk kita belajar juga supaya kita punya relasi dan pengetahuan yang baru. Terima kasih.